Kau yang membuatku ada di dunia, kau pun besarkanku penuh bahagia, peluk bahagia hingga ku dewasa. Hilaf yang pernah aku lakukan dahulu, tak berniat untuk menyakiti hatimu. Oh ibu, cintamu Oke, tadi ada sempat iklan dulu ya Kak ya, nggak apa-apa. Yang jelas tadi di sela-sela kita ngobrol secara langsung dengan Bang Gan, tadi Puka pengen kasih tahu bahwa beliau ini memiliki background yang luar biasa ya. Selain juga ternyata bagian dari salah satu perusahaan yang tidak bisa kita sebutkan namanya, pokoknya gitu ya. Tapi juga bisa tergabung dalam kantor hukum Afgan Law Firm ya. Iya. Partneran ya di situ ya Kak. Berarti nggak sendiri ya. Dan juga kalau ngelihat dari bentukannya ini ya, ternyata beliau merupakan model di zamannya. Merupakan finalis Bujang Gadis Kampus Sumsel 2007. Tepuk tangan dong.
ternyata dulu sempat Nggak ikut nyangka kan Mbak, pageant ya. ya sempet lah Oh, itu oke. 2007 waktu itu waktu masih kuliah ya. Oke. Nah, ngomongin soal kuliah, kita akan langsung masuk ke inti pertanyaannya. Karena dari sekian banyak fakultas, memang udah cita-cita pengen jadi pengacara kah? Atau ya udah deh pokoknya pengen kalau lulus SMA udah masuk hukum aja. Jadi sebetulnya nggak cita-cita dari awal Mbak ya. Cita-cita dari awal apa kalau boleh Cita tahu? dari awal itu ya pokoknya Jadi bisa model kerja aja? aja nah, gitu. Atau jadi model gitu kan. Nah, jadi waktu itu kenapa saya memilih di Fakultas Hukum? Karena saya pikir gimana sih caranya supaya kuliah cepat selesai dan nggak ketemu hitung-hitungan. Nah, jadi menghindari hitung-hitungan, menghindari hitung-hitungan. Akhirnya waktu itu ada pilihan ada dua, saya mau pilih masuk ekonomi atau hukum. Tapi saya lihat ekonomi ini kayak ini masih ketemu yang namanya akuntansi kan, hitung-hitungan. Iya, okay. Makanya jadi saya pilih, saya putuskan makanya masuk di Fakultas Hukum dan kuliah di Stipada. Di Stipada waktu Iya. itu. Dan ternyata menemukan kenyamanan di bidang hukum ini kayaknya ya, Kak, Sebetulnya pada saat kuliah belum Mbak ya, karena kita Belum. kan kuliah itu kan hanya sebatas teori ya. Tapi begitu lulus kuliah kemudian kita diterima bekerja, nah disitulah baru mulai akhirnya lama-lama kok semakin menarik gitu loh, semakin Betul. kita tekuni semakin ada hal-hal yang unik loh kan? unik gitu. Unik ya, maksud buka menyenangi sesuatu yang mungkin tidak banyak orang Iya, tahu. Segi seksinya hukum di mana sih, Kak? Jadi gini Mbak, Kepo, Kak. jadi kalau dalam ilmu hukum itu kan seorang sarjana hukum itu dituntut dia mempunyai kemampuan penalaran hukum. Jadi Yes. terhadap sebuah masalah dia harus mampu menganalisa, mengolah, itu yang dinamakan kalau dalam ilmu hukum itu legal reasoning. Jadi penalaran hukum. Contoh gini Mbak, saya kasih satu contoh. Misalkan ada dua premis, satu premis misalkan menyatakan si A berjanggut. Kemudian premis kedua, kambing berjanggut. Nah, kesimpulannya, apakah kita harus bilang bahwa si A ini kambing? Oh Kan iya, tidak. seru Nah, ya. kayak gitu. Jadi seorang sarjana hukum itu harus dituntut punya kemampuan penalaran dalam terhadap dua permasalahan untuk nanti ditarik kesimpulannya itu masuk logika kayak gitu. Betul. Nah, Oke, saya memahami itu sekarang. Baik, ini dikenal dengan istilah kelakar hukum atau ya kelaker hukum. Iya. Itu gimana sih, itu slogan dari Banggan sendiri atau Iya. gimana? Jadi kelakar hukum itu jadi saya waktu kuliah itu yang saya paling ingat itu salah seorang pendekar hukum yang dimiliki Indonesia itu almarhum Adnan Buyung Nasution. Yes, Nah, okay. itu Bang Buyung pernah bilang seperti ini, sebagai kaum terdidik kita punya kewajiban agar masyarakat ini mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, melek hukum sehingga hukum itu menjadi budaya. Nah, dari situ sekitar saya sudah 12 tahun lah berkecimpung di dunia hukum ini. Oh iya, Kak? Sudah 12 tahun akhirnya Lama juga ya? dengan hukum yang sifatnya itu sendiri dinamis. Nah, gimana sih supaya hukum ini itu tidak dianggap oleh masyarakat umum atau sekarang ini di masa milenial ini itu tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Betul, yang tabu lah ya. Yang tabu, ditakutin, terus atau dihindari. Nah, makanya saya coba akhirnya muncullah itu kelakar hukum yang merupakan ya kalau di Palembang ini kan kita sering kelakar gitu. Kelakar. Jadi saya kira kelakar hukum ini seru juga nih kalau saya buat akronim kelakar hukum, kenal, akrab dan care dengan hukum atau peduli dengan hukum. Dan saat ini waktunya kita akan mengenal lebih akrab tentang hukum ini ya. Iya, Gak usah panjang lebar ya, maksudnya bukan nggak akan bahas hukum secara pelik, tapi yang berkaitan dengan milenial aja deh. Kira-kira hukum milenial apa yang kakak bisa sampaikan? Nah, jadi sebetulnya tanpa kita sadari sejak kita lahir ini kita sudah bersentuhan dengan hukum, Mbak. Nah, sekarang ini mungkin anak-anak milenial sekarang ini kan lagi rame nih beberapa waktu yang lalu yang ghosting lah, PHP. Oh, suka nih bahas ya kan? ini, maju dikit Kita selama ini terus nah, kita itu selama bisa ini dapat hukum. jadi gini Mbak, mungkin selama ini kita
Tolong ya didengarin ya yang di rumah ya, yang suka ghosting, yang suka PHP, ini ada hukumnya. Hati-hati ente. Nah, jadi gini, jadi misal contoh nih, ini contoh Mbak ya, contoh saya kasih satu hal, contoh terkait ghosting atau PHP. Kita selama ini mungkin baru tahu sekarang, rame nih ghosting, padahal ghosting itu atau PHP itu sudah diatur dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di negara kita. Nah, jadi kita di Indonesia ini ada yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, ini warisan Belanda yang itu diadopsi di Indonesia itu tahun sekitar 1848. Nah, jadi di salah satu pasalnya, ya ini pasal 58, di situ mengatur seperti ini pada intinya. Nah, jadi sebetulnya seseorang yang memberikan janji untuk menikahi ya seseorang lain, itu tidak bisa dituntut di muka persidangan sepanjang rencana pernikahan itu belum diumumkan. Jadi artinya kalau misalkan sekarang anak-anak muda sekarang, lu PHP-in gua nih, nanti gua tuntut segala macam. Nah, sepanjang itu belum diumumkan, atau misalkan udah undangan sudah dikirim, atau misalkan keluarga besar sudah tahu, tetangga kanan kiri sudah tahu, sudah persiapan udah mau nikah, mungkin udah mesen catering, udah mesen gedung, nah ternyata salah satunya misalkan ingkar janji, kabur, atau tiba-tiba kenal sama yang lain gitu, akhirnya nggak jadi nikah. Nah di situ bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dan sudah ada beberapa putusan pengadilan terkait hal itu. Dan juga mungkin saya tambahkan satu lagi, kenapa PHP atau ghosting itu yang sudah terjadi di beberapa kasus yang ada di Indonesia ini bisa muncul di persidangan. Nah ini sebetulnya nggak hanya dia PHP saja Mbak, dia udah janji mau menikahi terus dia ingkari itu, bukan itu saja. Jadi ada beberapa kasus mereka sudah tinggal satu rumah, belum diikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, baik secara hukum negara maupun agamanya. Jadi ternyata di milenial ini juga bisa ya memiliki kekuatan hukum. Kalau misalnya ingin menikah tadi apabila sudah diumumkan, nanti undangan sudah tersebar, tiba-tiba dia hilang, itu ada kekuatan hukumnya. Tapi kalau cuma sekedar pacaran biasa ya udahlah gitu. Sepanjang ya tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun kesusilaan. Nah seperti itu. Kalau itu kan itu termasuk dalam, kita pernah dengar perjanjian pranikah itu nggak sih Kak? Perjanjian pranikah. Gimana dengan perjanjian pranikah itu? Kalau misalnya sekarang, apalagi khususnya Palembang ya, Sumatera Selatan, kayaknya itu masih belum hal yang begitu, tabu lah. Masih belum begitu melekat di masyarakat Sumatera Selatan. Bahkan mungkin bisa dibilang, apa sih nak perjanjian pranikah, cak takut nian. Cak mana itu Kak? Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi sebetulnya perjanjian pernikahan itu ada dua. Perjanjian pernikahan itu yang pertama itulah yang sering kita bilang sigotaklik itu kalau dalam agama Islam. Si mempelai prianya ketika akad dia suruh membacakan itu kan, saya berjanji bahwa kalau saya pergi sekian bulan. Itu satu. Terus yang kedua itu ada yang namanya perjanjian, kalau dikatakan sih perjanjian pernikahan ya, artinya bukan perjanjian pranikah sih. Jadi perjanjian pernikahan yang substansi dari perjanjian itu adalah untuk mengatur kedudukan harta yang diperoleh sebelum menikah, dan yang kedua kedudukan harta yang didapat secara bersama setelah menikah. Kapan perjanjian itu bisa dibuat? Perjanjian itu bisa dibuat sebelum pernikahan itu dilakukan, atau saat pernikahan itu sudah terjadi ya. Nah nanti seperti tadi Mbak Buka bilang bahwa itu kan masih hal yang tabu nih di negara kita ataupun di daerah kita, Palembang khususnya ya. Nah tapi sih sebetulnya jadi sebetulnya itu untuk memberikan kepastian hukum sih, memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan harta masing-masing. Karena kadang-kadang contoh nih, case yang sering terjadi misalkan suami istri tadi dia tidak mempunyai perjanjian pernikahan tadi ya, terkait harta tadi. Kadang-kadang saya pernah dapat case suami istri mereka mendirikan PT.
Oh oke Nah, oke gitu. oke. Suami istri mendirikan PT. Nah, ketika ternyata pernikahan mereka itu ada konfliknya, ada masalah, sehingga bercerai kayak gitu. Nah, jadinya tumpang tindih. Karena apa? Karena kalau PT itu kan dia didirikan oleh minimal 2 orang. Nah, dan kedudukan harta atau modal PT itu kan terpisah nih dari harta si pemilik modalnya. Iya. Harta PT dan pemilik modalnya itu terpisah. Nah, ketika misalkan suami istri tadi dia tidak punya perjanjian pranikah tadi yang mengatur secara tegas posisi harta masing-masing antara suami dan istri. Nah, itu apa namanya? Itu ketika nanti si PT itu mengalami permasalahan, nah maka harta dari si suami istri tadi itu juga apa namanya bisa dipermasalahkan dan itu pertanggungjawabannya sampai ke harta pribadi mereka kayak gitu. Nah, berarti dalam artian sebenarnya perjanjian pranikah ini tidak perlu ditakuti ya. Iya betul. Bahkan dia bisa menjadi apa ya, kayak pagar gitu ya. Pengaman lah ya. Tapi itu kan kita kembalikan lagi ke masyarakat ya kan, artinya kalau apa namanya, artinya hukum negara kita sudah memberikan ruang untuk itu seperti itu. Betul. Dan sudah artinya, ada ya. Sudah ada. Dan itu kalaupun kena biaya tidak, nggak sih Kak? oh enggak. Oh iya ya. Misal nih kan case-nya sekarang sama Makna WO. Makna WO pun di ini ya sekarang ya ada dilindungi sama ada badan hukumnya ya. Oke, jadi misalnya klien sebelum menikah itu mau perjanjian pranikah, boleh minta tolong sama WO untuk dihubungi gitu. Oh enggak. Jadi kalau perjanjian pranikah itu dia di syaratnya ya, syaratnya itu sepanjang tidak. Seriusan ngurusin perjanjian pranikah ini ya. Jadi kalau perjanjian tidak galak kelebu 2 kali. Tepuk tangan dulu dong untuk makan. Jadi perjanjian pranikah itu bukan buatnya di WO atau di kantor lawyer Mbak, bukan. Nah, jadi perjanjian pranikah itu syaratnya itu yang jelas yang pertama boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama si mempelai itu. Jadi sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum agamanya maka itu dibolehkan. Oh bisa buat sendiri ya? Ya maksudnya? Jadi di mana? Nah dibuat nanti itu akan didaftarkan di notaris. Oh di notaris. Didaftarkan di notaris. Nah jadi nanti itu dicatat apa namanya dan menjadi akta otentik. Kemudian juga nanti didaftarkan di kalau orang Islam dinotariskan. Oke. Jadi itu. Kurang lebih teman-teman sudah ada gambaran ya. Mungkin selama ini mau buat perjanjian pranikah tuh bingung di mana. Padahal mungkin ada yang sepakat pemuda-pemuda milenial yang dewasa ini tuh mereka tuh pintar cari duit. Iya, betul. Yang cowoknya pintar cari duit, yang ceweknya pintar cari duit, tiba-tiba ya pengen biar sama-sama enak. Iya. Kenapa nggak bikin perjanjian pranikah? Tapi bingung kayak mana mau buat perjanjian pranikah ini. Ternyata itu buat sendiri dan bisa ditunjuk ke notaris ya. Notaris nanti ya sebetulnya sih nggak kita buat sendiri juga, nanti kita ketika mau ke notaris saja. Kami mau buat perjanjian sih ya notaris sudah punya formatnya. Oke, seru banget deh. Oke, tepuk tangan dong. Ayo. Tapi yang perlu tapi gini Mbak, bukan yang perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti tidak melakukan perjanjian pranikah itu sesuatu hal yang tidak lazim ataupun juga perjanjian pranikah itu sesuatu hal yang tabu. Intinya ya hukum negara kita sudah memberi ruang untuk itu. Sudah ya. ada. Memperbolehkan. Mau dipakai boleh, tidak dipakai mungkin ya tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi itu satu hal yang menambah ilmu pengetahuan saya mulai hari ini ya. Dan berikutnya, kalau misalnya ada yang nanya, teman-teman dari Instagram Puka ataupun di Instagram Banggan sendiri boleh nanti dibantu lihat ya, atau di Instagramnya Bincang Bermakna boleh, silakan. Gratis mau nanya apa aja sama Banggan ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini kan Banggan kita sekarang lagi pandemi gitu ya. Sedangkan Banggan sendiri sebagai pengacara lah intinya ya. Kalau Puka lihat ya di sini, kira-kira untuk perkara sendiri semakin pandemi, apakah perkara yang kakak tangani semakin meninggi atau makan alhamdulillah berkurang? Sebetulnya sih kalau untuk di saya sendiri ya yang saya alami sebetulnya sih masih sama sih dengan kondisi sebelum pandemi, tapi memang di beberapa case di rekan-rekan yang lain itu juga ada muncul peningkatan ya, dalam hal ini terkait ini sih
Apa tuh, Pak? pengurangan tenaga kerja Oh, iya. di beberapa perusahaan seperti itu. Itu gitu. ada perkaranya. Ada, jadi apa namanya ya yang jelas kan seorang pekerja itu kan ketika dia di PHK itu punya kewajiban tuh, punya hak yang diperoleh dari perusahaan. Nah kadang-kadang haknya itu tidak terpenuhi dan itu yang menjadi potensi perkara dan ya kadang-kadang bila tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, maka mau nggak mau kan harus diselesaikan di pengadilan. Iya ya, gitu. jadi ya benar. Jadi pandemi ini banyak pengurangan pegawai Iya, gitu ya. kerja. Dan mungkin ada yang tidak merasa terpenuhi dengan Betul, baik iya. sehingga ada juga yang Ada. masuk ke ranah hukum Iya. ya Bang ya. Kemudian juga selain itu ya masalah perceraian sih. Sebetulnya, dan cukup ya karena kondisi pandemi Iya, ini ya. kan pengaruh ke Grafiknya ekonomi juga. itu yang agak naik Iya, ya, yang tadi naik, apa namanya pemutusan hubungan kerja, Iya. pemutusan hubungan perkawinan ya. Iya. Ada lagi tuh yang putus-putus. Kalau pemutusan hubungan cinta udahlah cari yang lain. Pernah nggak Kak orang putus cinta ngelapor sama Kakak? Sampai saat ini alhamdulillah belum, Mbak, jangan sampai lah. Oh, Ya, karena bisa Kak kalau dia udah iya. beliin mobil. Karaoke. terus. Ada lagi nggak Kak kira-kira yang mungkin menurut Puka, oh ternyata ada perkara ini loh yang Puka baru tahu gitu. Kakak pernah menghandle perkara apa aja selama pandemi ini? Ya kalau Yang unik-unik. yang unik sih belum terlalu ada yang unik, Mbak. Iya, Paling ya. yang paling sering apa namanya itu yang cukup apa ya berkesan ada, kemudian juga Iya, yang agak berkesan deh, yang sedikit berkesan beban deh. moral juga ada. Ya kalau kita menangani perkara cerai gitu, Mbak. Tapi sih kalau di kami itu ketika seseorang baik suami maupun istri, kami selalu sampaikan kepada mereka untuk diselesaikan dulu secara baik-baik gitu. Kalau antara suami istri tidak bisa ketemu jalan tengahnya, kami sarankan mereka untuk minta saran dari pihak keluarga sebagai penengah. Nah, gitu. Jadi tidak ketika datang ke kami langsung, ya udah nih langsung yuk kita buat surat gugatan, enggak. Jadi kalau kami Tidak ada itu bersejar ujung tidak, tuh ya. tidak, Mbak, tidak bersejar kata orang Palembang tuh. Tidak dong, tetap dikasih dulu Tetap solusi-solusinya. Nah, ketika misalkan sudah jalan apa namanya mediasi tidak ketemu antara kedua belah pihak pun melibatkan keluarga juga tidak ketemu, nah baru itu kan jalan terakhir. Karena juga kalau seandainya sudah tidak ada harmonisasi lagi antara suami istri juga, itu kan nanti dampaknya juga tidak baik. Satu, kepastian hukumnya juga tidak ada, Mbak. Nah, jadi ketika misalkan sudah tidak bisa disatukan lagi, jalan cerai yang harus diambil, nah makanya salah satunya harus mengajukan gugatan cerai ke Jadi pengadilan. sebagai pengacara itu ada beban moral juga Oh ya. pasti, Mbak, kalau itu jadi beban Dan moral. perkara yang paling nggak enak yang pernah Kakak tangani itu adalah perkara apa? Ya itu, Mbak, perkara cerai. Kalau Perkara saya cerai ya, kalau karena perkara memutus hubungan itu ya. perkara cerai satu, terus satu lagi kalau perkara pidana. Jadi satu juga pernah saya nangani itu si klien itu dia diduga melakukan tindak pidana gitu, pemalsuan. Nah, padahal dia orang nggak mampu gitu, orang nggak mampu. Jadi ya kita tetap dampingin. Nah, ya cukup yang memprihatinkan karena ketika sampai proses persidangan kemudian diputus, si klien tersebut tetap dinyatakan bersalah oleh hakim, dan itu ya satu sisi Beban juga ya. beban juga gitu, cuman Baik. Dan satu hal yang menarik yang pengen Puka tanyakan mumpung lagi sama pengacaranya. Sekarang kan marak medsos. ya betul, Dengar-dengar Mbak. lapor ke macam mana itu kira-kira pasti yang melapor ke ya. Sebetulnya Merasa gini, Mbak, tersinggung, laporin deh, masuk status, padahal kan bukan ngomongin dia misalnya ya. Udah gemuk nian, tersinggung. Pasti ada itu kita lapor ke misalnya. Jadi sebetulnya gini, Mbak, kita perlu tahu dulu itu kan diatur dalam Undang-Undang ITE itu. Nah, ya, ITE. Jadi ya. sebetulnya filosofi Undang-Undang ITE itu hanya mengatur untuk informasi dan transaksi elektronik. Gimana tuh Kak? Itu. Mungkin Nah, ini jadi satu hal yang ketika lagi misalkan ini kan lagi seksi. musim belanja online nih, apalagi Iya, kondisi pandemi. Nah, medsos. ketika misalkan Mbak udah pesan barang, udah transfer, ternyata barang nggak dikirim sama si penjual. Nah, sebetulnya di situ sih filosofinya kenapa Undang-Undang ITE ini lahir gitu. Oh, itu justru karena penipuan yang online apa ya. jadi jadi untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan yang terjadi dalam transaksi elektronik kayak gitu. Nah, satu itu. Terus misalkan lagi tiba-tiba
dalam Mbak ada ini notifikasi SMS nih masuk ke saldo Mbak uang sekian ratus juta gitu. Iya, Nah gitu jadi ini dari mana sih uang ini gitu. Nah apa namanya mungkin ya Mbak yang nggak tahu tadi kan ini lagi buntu kan masuk barang nih. Nah gitu jadi uangnya dimanfaatkan. Nah jadi sebetulnya kan Mbak nggak tahu nih dari mana asal uang itu. Nah jadi sebetulnya filosofi Undang-Undang ITE itu untuk mengatur hal yang terjadi di dalam kaitannya dalam transaksi elektronik kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang ini misalkan ya tersinggung sedikit lapor pakai Iya itu kan lagi ITE. happening banget ya Kak, apalagi gitu. dengan selebriti saling lapor, kalau sebanyaknya laporan oleh Iya, itu Kakak pernah nggak mendapat klien yang seperti itu? Kalau sampai saat ini yang terkait UTE itu belum pernah itu. Iya. Karena juga perlu saya sampaikan lagi bahwa Undang-Undang ITE itu yang perlu digarisbawahi bahwa bila terjadi kerugian bisnis. Gitu ya? Kerugian bisnis ya kerugian apa namanya dalam transaksi elektronik itu seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, itu. misalnya buka. Tapi memang sih di dalam beberapa pasalnya itu memang tidak boleh apa namanya memberikan menghasut, kemudian apa namanya membuat apa ya mempengaruhi ujaran kebencian. Nah seperti itu. Ya. Oke, menarik sekali loh teman-teman semua. Halo, masih nontonin kita ya, masih kuat ya 1 jam lagi loh ini puasa ya Kak, Alhamdulillah ya. puasa. Jadi beliau hari ini ditemani dengan anaknya berapa putra putri ada berapa Kak? Putra ada 2 Mbak. Putra ada 2. Putra semua ada 2. Baik. Yang satu usia 5 tahun, yang nomor itu yang ikut ya? Yang ikut. Kemudian yang kedua di rumah sama mamanya. Iya. Halo mamanya anak-anak. Iya halo ibu, bekerja juga istri ya? Kalau hari Sabtu kebetulan libur jadi ada di rumah. Bener pula, lucu juga Kakak ini. Oke, jadi ngomongin soal hukum itu sebenarnya Puka pertama kali disodorin sama tim kreatif. Waduh ngomongin hukum berat banget kayaknya ya. Ternyata setelah diketahui sebenarnya kita bisa memahami hukum sesimpel mungkin tuh seperti apa Kak? Sebetulnya gini sih Mbak, jadi itu tadi, jadi kita ini kan harus kenal dulu nih. Kenal, nah kalau kita sudah kenal, kemudian kita akrab, nanti lama-lama muncul nih kepedulian kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya mau nggak mau di dunia yang semakin dinamis ini, di dunia yang makin digital ini, kita harus harus kenal dengan yang namanya hukum. Yes. Contoh nih nanti hal terbaru terkait tilang elektronik nih. Oke. Itu gimana tuh? Jadi mau nggak mau kita kan nanti harus tahu nih apa sih terkait tilang elektronik itu. Nah, itu satu. Dan yang kedua yang perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya Mbak dalam hukum kita ini yang berlaku di negara kita ada asas. Asasnya itu menyatakan seperti ini. Setiap orang itu dianggap tahu terhadap undang-undang. Nah, iya. Jadi ketika dianggap tahu ya. Dianggap tahu. Nah, jadi ketika misalkan kita kita ngomong, aku nggak tahu nih ada undang-undang itu. Nah, itu tidak bisa kita mengatakan seperti itu karena memang asas hukum yang berlaku di negara kita yaitu bahwa setiap orang itu dianggap tahu dengan undang-undang. Cuman misalnya sekarang nih, karena Puka sudah ngerasa Puka dianggap tahu. Kalau searching di googling itu ada nggak sih Kak? Oh ada banyak Mbak, jadi kan ini sangat mudah nih. Kalau Mbak mau mencari misalkan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, Mbak bisa buka, enggak langsung googling aja cari ketik apa gitu, itu udah muncul gitu. Kalau mau lebih lengkap lagi ya itu di situsnya Setnek ada, di situsnya Setkap ada semua. Jadi intinya teman-teman mulailah kita untuk membaca-baca sedikit yang setidaknya kita tahu nih yang berpotensi hukum untuk kehidupan sehari-hari kita tuh seperti apa aja. Ya artinya kita bisa mencegah dulu Mbak di awal. Betul, mencegah daripada mengobati. Atau daripada nanti minta bantuan lawyer gitu. Oh itu, nah tuh biasanya minta bantuan lawyer. Jadi aku nak nanya ya, berapa sih Kak? Berapa? Jadi kalau pricingnya tuh gimana? Kalau untuk apakah sesuai dengan case-nya atau seperti apa gitu? Jadi kalau terkait karena udah ngomongin lawyer itu udah pasti orang mengira mahal. Makanya takut untuk mendapat apa ya? Sebetulnya sih enggak juga Mbak ya, karena kan itu dilihat dulu kalau lawyer itu juga melihat gitu.
kliennya ini siapa sih gitu. Terus case-nya Jadi juga nggak ada seperti net apa? price list-nya ya Kak ya? Enggak ada. Jadi Kayak kita di kafe oh misalnya. enggak ada Mbak. Beli kopi 54.000. Enggak ya? Karena kan lawyer itu juga punya kewajiban, dia tidak Misalnya boleh perceraian pricingnya sekian. Enggak ya? Oh enggak, Beda-beda ya? beda-beda. Jadi misalkan kita lihat karena lawyer itu kan dia sudah didoktrin juga ada juga. disumpah bahwa dia tidak boleh menolak klien kayak gitu. Artinya siapapun klien yang datang sepanjang itu kecuali kalau ini ya, kecuali Jadi kalau kamu mau cari pacar, carilah itu pengacara, dia telah disumpah tidak boleh menolak. Kan? Ya mulai ketawa. Sayang aku bukan pengacara kata Kak MD. Oh iya 10 menit kan? Nah terasa tuh Kak 10 menit. Oh iya. Terus Kak ada lagi Kak? Ya, jadi itu jadi lawyer itu tidak boleh menolak klien atau yang datang ke dia gitu kan, misalkan meminta bantuan hukum. Nah, dan juga tidak boleh mematok harus sekian. Nah, tapi ya dilihat nanti kemampuan si klien itu. Karena kadang-kadang juga kan banyak juga masyarakat awam yang memiliki keterbatasan dari sisi biaya, dan itu tetap harus kita berikan bantuan hukum seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk pengacara-pengacara kita ya. Salut deh pokoknya. Dan ini mungkin ini pertanyaan terakhir yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman semua yang ada di rumah. Ini kan pelaku bisnis startup untuk dewasa ini, untuk milenial saat ini, itu perlu nggak sih paham hukum? Oh itu penting banget sih Mbak, harus tahu. Karena kayak gini ya, di era yang makin digital ini apa sih gunanya? Pertama si pelaku bisnis yang baru mulai tadi minimal dia punya dua, yaitu pertama apalagi yang join ya. Nah apalagi yang join, jadi dia pertama untuk mengantisipasi masalah hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kemudian yang kedua untuk menghindari supaya ciri khas atau keunikan usahanya itu tidak ditiru oleh orang lain. Iya. Itu kayak kan kemarin kan mungkin yang pernah kita dengar terkait merek. Iya. Salah satu artis terkenal artis gitu ya. kan, dan produknya itu. Nah, jadi itu sebetulnya tujuannya. Jadi ketika sudah memahami tujuan itu, maka nanti hal-hal yang lain itu akan mengikuti. Contoh misalkan dia akan lebih care nih, dia mau mendirikan usaha, bentuk usaha apa sih yang cocok ini yang akan saya jalanin. Kemudian juga nanti mungkin dia akan melihat atau lebih aware tentang perizinannya gitu. Untuk misalkan mau buka usaha rumah makan nih, apa sih perizinan yang harus dipenuhi seperti itu. Terus yang ketiga melindungi itu tadi, melindungi hak atas kekayaan intelektual. Nah, contoh nih, ini kayak bincang bermakna nih udah didaftarkan belum merek. Nah, nanti nggak tahu nanti kan diserobot orang muncul potensi itu Mbak. Nah jadi boleh lah kayak ayo kita daftarkan. Antisipasi dulu kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat lebih aware terkait dengan kewajiban perpajakan. Jangan sampai nanti tiba-tiba bijak taat pajak ya. Bijak taat pajak. Jangan sampai nanti lalai dengan pajak, tiba-tiba udah dapat pajak terutang yang sudah menumpuk. Gitu. Itulah gunanya sebenarnya law firm di sebuah perusahaan ya. Ya betul. Contohnya betul. kayak teman-teman Makna juga udah menggait kakak mungkin sebagai pendampingan ya, itu ya betul ya kak ya. Jadi asistensi dan konsultansi. Betul ya, gitu. konsultasi. Jadi nggak melulu kita ada kendala dulu baru mencari perlindungan hukum. Jadi jangan dianggap hukum itu Mbak ketika terjadi kebakaran baru kita nyari pemadam. Tapi kita cegah dulu jangan sampai kebakaran terjadi. Jadi jangan kira-kira gitulah. Nggak perlu ada case dulu, ngobrol aja dulu, tahu aja dulu. Mana tahu cocok kan gitu. Mana tahu cocok. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Nggak berasa loh, udah selesai nih kak obrolan kita. Jadi untuk obrolan terakhir kita ada nggak yang pengen Bang Gan sampein untuk teman-teman yang ada di rumah terkait dengan tema kita hari ini? Oh iya, mungkin ini apa ya sebut sedikit mungkin bisa dikatakan pesan boleh lah Mbak. Artinya anak-anak generasi sekarang ini di dunia yang semakin digital, kita harus mau tidak mau kita harus aware dengan yang namanya hukum gitu ya. Kita harus kelaker dengan hukum, artinya bukan untuk kita terkena masalah hukum, tapi ketika kita sudah kenal, kita sudah akrab, kita sudah peduli, bukan tuh kalau nanti kita kayak kehebatan, nanti malah kena pasal gaya kalau kata orang Medan bilang Mbak. Ada ya pasal gaya ya. Jadi saya gara-gara minta gaya pasal gitu. Gaya itu. Nah,
Jadi kita lebih aware, nah sehingga kita bisa mengantisipasi dan bisa mencegah masalah hukum yang akan terjadi. Nah, toh kalau itu sudah dilakukan, upaya kita untuk mencegah, untuk mengantisipasi sudah dilakukan, ya masih terjadi. Nah disitulah fungsi dari yang namanya advokat, pengacara atau lawyer itu. Oke, baik. Bincang Bermakna volume 29 dengan tema hari ini yuk bekelaker hukum berakhir dengan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Ferdian Ganesha, sarjana hukum. Intinya adalah teman-teman semua bahwa hukum itu akan menjadi menarik apabila kita tahu, ya. Jadi mulai dari saat ini jangan takut untuk mengetahui lebih dalam hukum Ya, betul, itu Mbak. Seperti apa Ya. gitu ya, dan mulailah lebih lebih mengenal sebenarnya apa yang bisa kita dapatkan Ya, betul. dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang ingin menikah boleh dipahami tentang perjanjian pranikah, Ya. ya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari berlalu lintas dan lain sebagainya, itu bisa didapatkan ilmunya dengan berbicara dengan teman-teman Ya. pengacara yang ada di Palembang Ya, ini. betul, Untuk Mbak. itu sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Gan, luar biasa, terima kasih udah hadir. Ya, sama-sama Gak Mbak berasa Pupa. udah Ya. 50 menit kita ngobrol ya. Kalau misalnya pengen tanya-tanya bisa main ke Instagramnya Bang Gan. Iya. Apa nama Instagramnya Bang? Afgan_law firm. Ya, Afgan_law firm. Kalau Pakai B misalnya ya, bukan pakai F. oh Afgan bukan Afgan. Kalau Afgan tuh ada lagunya di sini ya nanti ya. Afgan_law firm. Boleh tanya kalau Ya, di Mbak. Instagram gratis. Kalau nak lanjut bayar. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Puka akan mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah terlibat atas hadirnya Bincang Bermakna hari ini. Untuk makna wedding, ada makna store, ada kompografi. Ingat aku tepuk tangan untuk MD. Ada Java, susahnya aku nak ngafalkannya ya. Dan pastinya juga ada kantor hukum Afgan Law Firm yang sudah Ya, bersedia hadir hari ini. Ada Kak Safda Kak Safda Java, ada Yuda Rizab tadi ya yang sudah memberikan lagu-lagunya. Ada apa? Iya pasti tenang. Walaupun hari ini nggak ada. Ada teman-teman dari Kopi Jeddah Senja, Oma Kopi Rupa, ada Putra Sakti Desain ya, betul ya. Ada Trikora Indah Residence, ada siapa lagi, Mbak Ayu Lutfi, ada siapa lagi yang belum gue sebut, udah semua ya. Ya tahu Bakso Abimanyu. Terima kasih banyak. Jangan lupa bahwa selama bulan Ramadan kita ada Ramadan Bermakna. Itu kita hadir 1 minggu 2 kali, di hari Rabu jam 5 sore dan di hari Sabtu jam 4 sore. Jangan kemana-mana, mantap aja di rumah nontonin kita ya. Pokoknya Rabu Sabtu insya Allah akan ada hal yang bermakna yang kita bagi bersama. Untuk kita tutup sore hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Bincang Bermakna hari Rabu. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih, Ya, Kakak.